Oke teman-teman, balik lagi ya. Sekarang hari ke-5. Kemarin 2 hari saya nggak bikin video karena memang nggak ada kegiatan apa-apa. Eh, Baru di hari ke-5 ini saya dapat sedikit pemasukan lah. Tadi saya mulai melatih anak-anak. Alhamdulillah ada pemasukan sekitar 50.000 lah buat nambah-nambah modal. Dan saya juga dapat sedikit pinjaman lah. Nanti kalau misalkan ada pesanan dari marketplace saya bisa minjem ke orang itu dengan maksimal cuma 100.000. Nah, bukan ke orang sih, lebih ke klub yang saya latih gitu. Oke, buat cerita saya nggak akan panjang lebar ya. Hari ini saya cuma mau ngebahas tentang yang lagi rame nih hari ini atau kemarin-kemarin, yaitu Timnas Indonesia. Nah, eh, seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia kemarin di playoff Piala Dunia zona Asia kalah ya sama Arab Saudi 3-2. Nah, sekarang saya bikin video hari ini sekalian nunggu begadang nih buat nonton Timnas nanti jam 2 subuh ya. Karena saya basicnya ya mungkin bukan basic lah, bisa lah sedikit-sedikit ngelatih olahraga. Mungkin saya mau prediksi susunan pemain timnas atau susunan ideal formasi timnas menurut saya pribadi gitu. Kayak gini ya. Dengan cederanya Emil Audero nggak bisa main, memang Martin Paes yang lebih bagus. Kemarin lawan Arab juga banyak save yang canggih lah dari Martin Paes. Di penjaga gawang Martin Paes, di back kiri saya tetap pilih Dan James. Oke, formasinya 4-2-3-1 ya, 4-2-3-1. Lanjut lagi di posisi kirinya Dan James, di center back Kevin Dick sama Jai Ijas. Nah, kemarin juga main lumayan solid sih sebenarnya. Jai Ijas sama Kevin Dick punya power lah buat ngimbangin strength-nya pemain Arab. Belum lagi kan mereka main di kandang juga. Nah, terus di posisi bek kanannya buat laga lawan Irak saya lebih pilih Yakob sih, tetap Yakob Sayuri. Kenapa saya pilih Yakob? Karena Yakob itu punya karakter lebih menyerang. Ya hampir sama lah sama Sandy Walsh, cuman Yakob tuh lebih cenderung lebih full gitu buat nyerang. Mungkin bisa gantian sama Sandy Walsh, meskipun kemarin saya lihat Yakob bermain buruk sih. Gol kedua ya kalau nggak salah, gol kedua sama gol ketiga kan itu kesalahan dari Yakob. Mentalitas reboundnya yang ketiga kalau nggak salah, gol ketiga Yakob ya loyo lah. Tapi secara attacking Yakob kalau di depannya sama Miliano itu keren tuh. Nah, terus balik ke tengah ya, balik ke dua gelandang bertahan. Kalau saya pikir dua gelandang bertahan Kelvin Verdong sih. Kelvin Verdong sama Joy Pelupesi. Kelvin Verdong sama Joy Pelupesi kita lihatlah ketika lawan kemarin tuh pas uji coba tuh lawan Libanon, 45 menit pertama itu dominan banget Kelvin Verdong sama Joy Pelupesi. Ya mungkin kemarin lawan Arab Verdong nggak main karena kesehatannya ya. Nah, itu sangat merugikan sih pas lawan Arab. Karena saya pikir Verdong itu kayak player, pemain kunci ya. Pemain kunci selain Emil, Verdong, Jay, sama Ole.
Nah, 4 orang itu memang pemain kunci timnas. Dan kemarin yang bisa main cuman Jay aja. Jadi 3 pemain kuncinya kita nggak bisa main dan itu kerugian. Kerugian buat tim. Oke, nantilah kita bahas di segmen berikutnya tentang key player, first team, backup, rotasi, hot prospect, wonderkid dan sebagainya lah. Nanti kita bahas setelah ini ya. Oke, terus balik lagi di depannya gelandang bertahan saya lebih pilih Tom Haye. Kenapa Tom Haye? Pertama, Tom Haye lebih cair mengalirkan bola. Dan ketika deadlock, syuting-syuting luar kotak penalti, syuting-syuting jarak jauh Tom Haye itu bisa dimanfaatkan. Belum lagi akurasi passingnya yang luar biasa. Cuman memang kelemahan Tom Haye dari segi stamina. Makanya saya nggak pilih Tom Haye di duet dengan Joy Pulpesi di gelandang bertahan. Karena pemain di posisi gelandang bertahan itu capek banget, harus punya stamina yang bagus. Stamina yang bagus, kalau misalkan dan jam yang naik nih, yang backup siapa? Gelandang bertahan sebelah kiri kan, makanya Kelvin Verdong. Kalau Jakob yang naik, gelandang bertahan sebelah kanan siapa? Joy Pelupesi yang backup atau Mark Locke di situ juga bisa. Nah, untuk sayap kiri saya lebih pilih si Ragnar ya, Ragnar Uratmangun. Meskipun Ragnar Uratmangun secara kualitas crossing itu buruk sekali menurut saya, tapi Ragnar bisa inverted winger ke dalam, bisa langsung kasih true pass ke Jonathan ya ke second line, atau dia bisa shooting sendiri. Kalaupun di situ susah buat finishing, maksudnya untuk mengalirkan bola ke kotak penalti, tunggulah si overlapnya Dan James di situ, biar Dan James aja yang crossing. Ya lumayan bagus lah Dan James crossingnya. Begitu juga di sisi sebelah kanan, saya milih Miliano Jonatas ya, sama inverted winger, dia bisa tekuk ke dalam. Cuman ada kelebihan juga dari Miliano Jonatas, saya lihat crossingnya bagus-bagus tuh Miliano Jonatas. Mungkin dibandingin pemain-pemain yang lain, crossing yang paling bagus ya Miliano ini selain Tom Haye ya. Miliano ini, jadi Miliano bisa tekuk ke dalam, bisa di shooting di strong area, atau dia crossing juga, atau dia kasih ke Jakob yang overlap. Jadi pilihannya di sektor sebelah kanan tuh luas banget. Nah, untuk striker udah pastilah sangkai player ya, oleh Romani jadi striker. Kemarin juga pas ketika main lawan Arab Saudi, ketika dia main tuh banyak ancaman tuh ke gawang Arab Saudi. Ya sedikit ada teror lah kayak gitu. Dan kalau saya jadi Patrick Kluivert, pertandingan nanti lawan Irak bakal all out all out all out attack sih, nggak ada lagi nunggu-nunggu, karena disitulah kesempatan terakhir. Nggak bisa kita tunggu ketika lawan. Mungkin banyak pundit-pundit juga yang bilang bertahan kayak Sintayong dan sebagainya, saya nggak setuju. Habisin aja di situ. Masalah kalah, masalah menang, ya itulah game. Kalah ya kita berproses, menang ya alhamdulillah kita masih ada peluang. Nah terus kalaupun nanti kita gagal nih di playoff ini, yang salah siapa? Kan sekarang banyak tuh pengamat-pengamat sepak bola yang nyalahin nih gara-gara ganti formasi dari 3 center back jadi 2 center back. Terus ada lagi yang nyalahin siapa? Marcelino nggak dipanggil. Terus ada lagi yang nyalahin pemilihan pemain, starting line up-nya salah. Waduh, itu para pengamat ya sebenarnya ya, bukan pengamat-pengamat jempolan lah yang sering muncul di TV, pengamat-pengamat di YouTube yang penontonnya banyak. Saya pikir budaya seperti itu ya bego, budaya bego.
Ketika kalian kalah, ya udah terima aja. Apa? Kita koreksi, kita kasih masukan yang benar, jangan salah nyalahin, jangan cari kambing hitam. Ya budaya Indonesia seperti itu. Belum belum main juga, wah ini mainnya di Arab nggak adil nih, bla 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 bla. Wah Arab udah beli tiket ke Piala Dunia dan sebagainya ya. Hal-hal semacam itu tuh yang nggak visioner gitu. Maksudnya kalian tuh yang berbicara kayak gitu orang-orang yang kalah sebelum main gitu. Orang-orang yang kayak gini deh, yang munafik gitu. Ketika menang kalian sanjung, ketika kalah kalian cari-cari alasan buat nyalahin seseorang. Nah itu orang-orang ya IQ jongkok lah kalau saya bilang. Oke, terus berikutnya jikapun Indonesia gagal lolos Piala Dunia, inilah namanya proses. Sepak bola itu politik ya. Ada yang bilang sepak bola, jauhkan politik dari sepak bola. Wah, saya nggak setuju. Sepak bola itu memang politik, alat politik juga. Dimanapun, baik itu dari Tarkam, dari pipa, dan dimanapun itu memang alat politis. Coba kalian, teman-teman, pikirin aja. Yang bilang kan Arab Saudi itu udah beli tiket ke Piala Dunia di Amerika sama di Meksiko. Karena sponsorshipnya. Ya wajar Arab Saudi dapat keuntungan dari situ, dapat apa ya namanya golden ticket tuh dari situ, karena memang secara politis ya FIFA juga nggak mau lah, eh, maksudnya di negara Arab sendiri nggak mau lah ya kita yang ada di kekuasaan kok kita kasih tempat yang lain ke daerah lain, ya nggak bisa kayak gitu, ya udah aja di tempat sendiri gitu. Mungkin secara politis kayak gini. Ini pelajaran juga buat federasi kita. Kenapa federasi kita nggak ada di struktur organisasi di AFC? Kalau seandainya di PSSI kita ada di struktur organisasi AFC ya, mungkin kita punya suara, dan disitulah proses yang namanya politisasi. Begitu juga di AFF, jangankan di AFC, di AFF juga kita nggak ada kan perwakilan. Nah itulah jadi pembelajaran ya buat PSSI, kita harus adalah delegasi-delegasinya yang masuk di struktur AFC gitu. Nah terus kemudian kegiatan politis lainnya ya kayak pundit-pundit itu, ya kayak komentator-komentator di YouTube atau di TV lah, Bung Binder, Justin, Ropan dan sebagainya yang suka pesimis. Nah itu kalian tuh kegiatan politisasi sebetulnya. Ingat ya, politik itu adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain menuju kekuasaan. Nah, kalian mempengaruhi orang lain lewat media-media, dan itu juga kegiatan politik. Oke, buat video kali ini sekian. Nanti saya bahas lagi tentang sepak bola lah, karena kalau ngomongin sepak bola seru banget nih. Oke.